Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Yokan Nugroho. Sebelum mengawali semua aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon kekuatan, bimbingan dan perlindungan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan kemurahan-Mu yang telah menopang memelihara hidup kami, yang malah boleh kami lalui hingga pagi ini. Kami tetap Engkau bangunkan dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga sepanjang hari ini kami akan beraktivitas. Engkau lah yang menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, Engkau lah yang memampukan kami. Tapi Tuhan, kami tidak mendasarinya dengan membaca kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti kehendak-Mu melalui firman yang dibacakan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari membaca Alkitab kita dari kitab Filemon pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjamin dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya, agar jangan ku katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Berbagilah kita yang senantiasa membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berada dimanapun saat ini merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita diajak bersama belajar dari Rasul Paulus yang peduli dengan orang yang mengalami ketidakberdayaan hidup, yakni kita tahu bersama Onesimus yang berusaha mencari kekuatan, mencari perlindungan kepada Paulus di penjara. Bahkan dalam kebersamaan itu Onesimus dianggap dan jadikan saudara bagi Rasul Paulus, sehingga dengan melihat keberadaan Onesimus ini yang bisa kita melihat sebelumnya Onesimus ini adalah budak dari Filemon. Memang Filemon adalah orang yang kaya, orang yang diberkati Tuhan sehingga memiliki banyak budak. Tidak diceritakan dengan jelas apa kesalahan yang dilakukan oleh Onesimus, sehingga Onesimus menginginkan hidup selayaknya sebagai manusia, bukan budak. Kebersamaan Paulus bersama Onesimus inilah yang mendorong Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon untuk meminta maaf. Bahkan bukan sekedar untuk minta maaf, tetapi berusaha agar Filemon menerima Onesimus bukan sebagai budak, tetapi sebagai orang yang setara, menerima sebagai saudara. Tulisan surat ini memang tidak mudah, tapi kita boleh belajar. Kalau kita mau peduli dengan orang lain, jangan setengah-setengah. Kenapa ini dilakukan oleh Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus bercermin kepada Yesus yang telah peduli dengan Paulus dan membuat Paulus menjadi anak-anak keselamatan. Sehingga dengan demikian Paulus memposisikan supaya Onesimus juga
merasakan sama yang dialami oleh Paulus, supaya hidupnya diterima sebagai saudara, terlebih saudara persekutuan yang hidup bersama. Inilah harapan dari Rasul Paulus kepada Filemon, supaya Onesimus diterima kembali. Bahkan bukan hanya itu, kalau memang karena kesalahan Onesimus menghutang atau melakukan yang mau bertanggung jawab Rasul Paulus. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, pagi ini kita diberi kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kalaupun mungkin Bapak Ibu hari ini hendak menolong seseorang atau mau peduli dengan orang lain, jangan setengah-setengah, tapi harus betul-betul dengan penuh cinta kasih. Mungkin hari ini ketika Bapak Ibu ini menolong orang lain, supaya orang yang melihat saudara, supaya kelihatan saudara orang yang hebat, orang murah hati. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh, itu tidak berarti. Tapi kita boleh belajar dengan ketulusan hati. Paulus memohon kepada Filemon untuk menerima Onesimus sebagai saudara. Demikian juga ketika kita melakukan segala sesuatu, harus didasarkan pada dia bagian dari saudara kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu sebagaimana seperti saudara, maka kita melakukannya dengan tulus. Tapi kalau kita melakukan sesuatunya untuk nama baik, tentu ya tidak seperti saudara kita melakukannya. Terlebih kepada apa yang mendapatkan untung dari yang saya lakukan. Kalau mungkin kita beruntung, kalau kita mengalami sesuatu yang baik, baru kita mau. Tapi kalau berdasarkan saudara, maka kita lakukan dengan sukacita. Itulah yang dikatakan penanggung bagi sesama. Siapakah sama itu? Pertama-tama saudara kita dan orang-orang yang ada sekitar kehidupan kita, yang adalah bagian dari hidup kita. Itulah sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami boleh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini, yang kami percaya menguatkan kami untuk beraktivitas sepanjang hari ini, agar kami tetap menunjukkan kasih kepada sesama kami, khususnya saudara-saudara kami. Tuhan, mungkin saudara di dalam sepekerjaan kami, seperjalanan kami, bahkan yang bersama-sama aktivitas sepanjang hari ini. Terlebih Tuhan, kami tetap melanjutkan kasih persaudaraan di tengah keluarga kami, yang mampu menanggung segala sesuatu, yang tidak mampu dan lemah, tapi kami mampu menanggungnya. Mampukan kami ya Tuhan untuk berbagian menopang mereka. Kami tahu Tuhan, siapapun di antara kami yang hadir dalam kebersamaan ini Tuhan, dalam sepanjang hari ini, kami tahu Tuhan, mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk menopang mereka, menanggung mereka, sehingga mereka tetap dihadirkan layak sebagaimana dalam kebersamaan mereka masing-masing di tengah-tengah persekutuan dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh orang-orang yang bersama-sama merenungkan firman ini. Kalau pagi ini Tuhan, mereka tidak melakukan aktivitas pekerjaan mereka, mungkin beraktivitas di kebun mereka, mungkin beraktivitas di perkantoran atau tempat kerja, atau apapun yang mereka kerjakan saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai mereka, Engkau membimbing mereka, Engkau menghalus dari segala hal yang tidak baik, sehingga sepanjang hari ini yang dikerjakan oleh anak-anak kekasih-Mu Tuhan, itu semua karena tuntunan penyertaan. Biarlah semua karya anak-anak-Mu dari pagi ini hingga siang hingga malam, itu Engkau yang turut bekerja, Engkau yang turut campur tangan, sehingga melakukan semua itu bukan karena kemampuan manusia, tetapi Roh Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka, sehingga mereka tetap boleh merasakan penyertaan pertolongan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi seluruh fungsionaris
GPIB yang ada. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka, beri kemampuan tetap boleh melayani umat-Mu yang Kau percayakan. Dan terlebih daripada itu semua Tuhan, beri mereka kesehatan dan kekuatan. Terlebih Tuhan, seluruh permisa yang hadir dan mendengar acara ini, kalau mereka saat dalam kelemahan tubuh Tuhan, tolong angkat sakit mereka. Ketika mereka yang berusaha dengan proses pemulihan, kami boleh percaya Engkau menjamah dengan kuasa cinta kasih. Bila darah-Mu yang tercurah itu juga boleh menjadi bagian pemulihan yang menguatkan, menjadi darah yang baru, tubuh yang baru dalam kelemahan yang diusahakan untuk pulih. Karena kami tahu kesembuhan boleh terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang hari ini Tuhan mungkin ragu untuk melangkahkan setiap gerak kehidupannya Tuhan, biarlah melalui firman ini mereka semakin diyakinkan dan teguhkan untuk melangkah dan boleh menjalani hidup ini dengan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Dari semua itu Tuhan, kami sadar akan keterbatasan kami, akan dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan, dan kami berdoa karena Engkau yang telah mengajarkannya kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat beraktivitas, selamat melanjutkan karya Tuhan, dan kita akan berjumpa kembali di esok hari di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan lansia berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.